Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la mudilla lahu sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 2 Tanjung, Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 2 Tanjung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam seandainya kita panjatkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Di sini saya mohon izin akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Jadi saya ulangi lagi, mohon maaf saya di sini tidak menggurui Bapak Ibu, kita hanya nanti kita sharing-sharing menyampaikan apa yang saya peroleh ketika mengikuti program guru penggerak angkatan 7 terutama modul 1.4. Sebelumnya selamat datang para Bapak Ibu guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Pada hari ini nanti kita akan belajar 7 materi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi selama ini kita kan dalam proses pembelajaran itu menggunakan metode yang klasikal, memandang semua anak itu rata. Jadi kemampuannya kita anggap sama. Jadi kebetulan saat ini kan kita berada pada kurikulum merdeka. Diharapkan kita bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu kita dituntut untuk memahami karakter siswa atau murid, kemudian kita dituntut juga untuk memberikan cara untuk menemukan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki murid supaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa dimensi? 6 deh, ya betul, ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin menurut Bapak Ibu apa? Bagaimana? Tepat waktu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Berikut Pak Suko. Disiplin menurut Pak Suko? Mengikuti aturan yang ada. Baik. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya, misalkan tepat waktu, misalkan kita menuntut murid untuk datang tepat waktu. Kadang anak itu kan kalau pagi kan malas untuk bangun pagi, ya. Jadi mereka cenderung tidak nyaman. Tapi sebenarnya itu dengan tuntutan kita seperti itu malah menjadi baik supaya anak itu bisa menjadi disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya, jadi kita diharapkan itu bisa menciptakan kesadaran
kesadaran dari murid untuk berperilaku disiplin, bukan dari tekanan kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berasal dari dalam hati kita masing-masing atau dari dalam hati anak. Sedangkan ekstrinsik itu merupakan tekanan dari kita. Menurut Bapak Ibu, motivasi yang baik itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik baik. Selanjutnya kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Kadang murid atau anak itu dalam berperilaku tidak sesuai dengan disiplin, itu kadang ada sebabnya atau ada alasannya. Jadi kita harus menyadari bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini kaitannya dengan fisiologi, misalkan sandang, papan maupun pangan. Kemudian keempat, urutan yang keempat, di nomor 2, 3, 4, dan 5 itu kaitannya dengan psikologis. Yang kedua yaitu kasih sayang dan merasa diterima. Ini kaitannya dengan hubungan sosial atau koneksi sosial. Mereka merasa disayangi, merasa diterima di keluarga maupun teman-temannya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Jadi mereka merasa diakui atas prestasi atau kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini biasanya terlihat mandiri, mampu mengendalikan arah hidup seseorang atau suka mencoba-coba. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan, suka permainan, bergurau, melucu, ataupun kadang bertingkah yang menggemaskan. Kita harus peka dalam menciptakan suasana yang menyenangkan. Kadang anak, terutama anak SD itu paling suka dengan kesenangan. Kadang juga anak kelas bawah terutama itu dia seenaknya sendiri. Itu mereka itu kebutuhan dasar manusianya yang terutama yang kesenangan kadang perlu dipenuhi. Dari 5 kebutuhan dasar manusia muncullah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Thierry Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya pada murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Misalkan takut kelas 4, dia sekarang kemarin itu sering terlambat sekolah, tapi sudah beberapa kali terlambat, terus akhirnya ditemui oleh bapak atau guru, kalau kamu besok masih terlambat, saya suruh lari keliling lapangan. Nah, besoknya lagi takut itu bisa berangkat sekolah tepat waktu karena takut nanti kalau dia terlambat akan dihukum lari ke lapangan. Jadi motivasi yang dilakukan takut misalnya ini motivasi yang dilakukan takut itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang pertama. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini misalkan takut lagi ya, kamu besok berangkat sekolah harus tepat waktu. Nanti kalau tepat waktu saya kasih permen. Nah, besoknya takut berangkat tepat waktu. Nah, ini takut berarti dia melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir, motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik.
Misalkan Takul hari ini datang terlambat. Kul, kira-kira kalau terlambat sekolah itu baik atau tidak? Kurang baik, Pak. Nah, berarti kalau kurang baik, besok kamu harus berangkat sekolah tepat waktu. Jadi menggunakan pendekatan dengan beberapa pertanyaan yang mengarah ke nilai-nilai kebajikan. Dalam melaksanakan disiplin, jadi itu bisa menjadikan anak gagal dan sukses. Tergantung kita menerapkan konsepnya. Yang pertama, misalkan kita menggunakan konsep disiplin dengan hukuman, itu cenderung identitas anak menjadi gagal. Karena dengan hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan dan juga membuat tidak nyaman. Terus dengan hukuman itu cenderung kita kan memaksa. Akhirnya nanti mereka jadi merasa sangat bersalah, kemudian malah cenderung melakukan hal yang sama baginya. Diharapkan konsep disiplin itu arahnya membentuk identitas yang sukses, menggunakan disiplin dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu contohnya seperti ini. Jadi ada stimulus dan respon. Stimulus maksudnya dalam contoh Takul berangkat sekolah terlambat, atau Takul membuang sampah sembarangan. Kul, kalau kamu membuang sampah sembarangan, nanti akibatnya seperti apa? Jadi kotor, Pak. Nah, kalau jadi kotor, pancingan dari kita, Bapak Ibu guru, kalau jadi kotor silakan disapu. Itu merupakan respon atau pancingan. Kita memancing untuk dia nyapu, terus dia menjawab nggih Pak atau nggih Bu. Akhirnya dia kan merespon menyapunya. Diharapkan kita bisa menggunakan restitusi. Restitusi itu kita membuat pilihan atau menanyakan keyakinan ke Takul. Kul, kalau kamu membuang sampah sembarangan, kira-kira gimana ini? Kalau saya membuang sampah sembarangan nanti jadi kotor, Pak. Nah, kalau jadi kotor, menurut kamu gimana selanjutnya? Jadi kita membimbing mereka untuk berpikir, mengarahkan supaya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi diharapkan konsep disiplin itu arahnya ke restitusi. Konsep disiplin atau pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi contohnya tadi Takul membuang sampah sembarangan. Jadi misalkan kita melihat Takul membuang sampah sembarangan, kita terus kamu buang sampah sembarangan, kamu harus mengingatkan 10 kali, kamu harus menyapu dari kelas 1 sampai kelas 6, tidak seperti itu. Tapi kita mencoba menstabilkan identitas Takul. Kegiatan yang seperti ini bagus atau tidak? Kalau kurang bagus, baiknya seperti apa? Seperti itu. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, bukan paksaan deh. Kalau hukuman itu paksaan, kalau restitusi bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Kalau hukuman itu kan tindakan. Jadi ketika dia melanggar suatu peraturan langsung hukum. Kalau restitusi ini dia biar mengidentifikasi kesalahan saya itu apa ya. Jadi mereka berpikir, terus kemudian kita membimbing anak itu untuk menemukan kira-kira solusi yang terbaik seperti apa. Jadi fokusnya pada solusi. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada contoh siswa sering tidak mengerjakan PR. Misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kalau kita menggunakan hukuman, itu berarti contohnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan menjadi
anak itu menjadi takut. Nah, misalkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Misalkan kita menggunakan pendekatan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dalam menjalankan restitusi, kita ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sebelum masuk ke penjelasan, kira-kira posisi Bapak Ibu selama ini yang dijalankan dalam posisi mana? Maka sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Sebagai manajer, Ibu. Semua. Sebagai penghukum juga, ya. Membuat rasa bersalah, iya. Sebagai teman, iya. Sebagai pemantau, iya. Sebagai manajer, iya. Nah, kita coba. Ini ada kasus. Misalkan ada seorang anak datang terlambat ke sekolah. Jadi ketika sudah berdoa hampir selesai, berdoa mau sunat di depan kelas hampir selesai, mau salaman, tiba-tiba ada anak yang lari baru diantar bapak atau ibunya, terus lari. Nah, berdasarkan 5 posisi kontrol tadi, ini ada 5. Ini nanti saya buat kuis, saya tanyakan ke bapak ibu, kira-kira pernyataan pertama ini posisi kontrol sebagai apa, kemudian yang kedua ini posisi kontrol sebagai apa. Untuk yang pertama, nah ini ada tadi ya, saya ulangi, ada siswa terlambat datang ke sekolah, kemudian ketemu bapak atau ibu guru, anak tersebut ditegur oleh bapak atau ibu guru seperti ini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sekarang kamu lari keliling lapangan 2 kali. Nah, kira-kira posisi kontrol itu sebagai apa? Penghukum, membuat rasa bersalah. Nah, tuh sebagai penghukum. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah Bapak itu selama ini seperti itu? Tidak. Alhamdulillah. Kemudian pernyataan yang kedua. Misalkan ini namanya Adi nih. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini posisi kontrol penghukum, membuat rasa bersalah, teman, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, Adi lagi nih. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Oh, sebagai teman. Yang keempat, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Sebagai apa ini Bapak Ibu? Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Atau sebagai pemantau. Berarti yang terakhir itu pasti sebagai manajer ya? Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Nah, ini sebagai manajer. Jadi antara penghukum dan pemantau itu sebenarnya hampir sama. Kalau penghukum kan si anak itu langsung dikasih hukuman. Kalau pemantau itu dikasih konsekuensi kembalinya pasti ke hukuman, disuruh apa seperti itu. Jadi kita diharapkan itu meskipun agak berat, kita diharapkan bisa menjadi seorang manajer.
Semoga supaya apa? Ya, karena ini untuk membangun karakter anak. Misalkan anak kita hukum, kita kasih apa-apa itu nanti biasanya karakter anak itu tidak menjadi tidak terbangun. Maka diharapkan kita sebagai manajer kita bisa mengidentifikasi masalah apa terus bersama menemukan solusi yang terbaik. Oke, kalau tadi di segitiga restitusi atau pendekatan restitusi kan ada kata-kata keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ada dua pertanyaan pemantik yang mau dijawab Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Baik, yang pertama kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Pertama demi keselamatan berkendara. Yang kedua, supaya tidak maksudnya gini, jadi kita menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat. Kenapa? Kira-kira? Nah, biar terhindar dari virus. Yang pertama tadi kan menggunakan helm saat berkendara kan supaya selamat ketika berkendara. Yang kedua, memakai masker dan mencuci tangan itu kan supaya terhindar dari virus. Dua jawaban Bapak Ibu itu merupakan suatu keyakinan dari jenengan. Jadi kalau saya tidak pakai helm atau kenapa saya tidak pakai helm itu supaya saya selamat berkendara, misalkan jatuh kepala saya aman. Terus yang kedua, misalkan saya pakai masker dan cuci tangan supaya saya terhindar dari penyakit. Itu merupakan keyakinan dari Bapak Ibu. Jadi kenapa bukan peraturan tapi keyakinan? Jadi kita di sini berupaya menciptakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah itu tadi misalkan kita buat peraturan, contohnya yang berkaitan dengan soal yang pertama, wajib menggunakan helm, itu merupakan peraturan. Terus wajib memakai masker. Jadi misalkan kita buat peraturan itu ada dua pilihan dari anak, antara kita melanggar atau melaksanakan itu atau tertib dengan peraturan itu. Makanya kita menciptakan keyakinan kelas supaya itu muncul dari dalam diri kita. Pada beberapa hari yang lalu, pada awal semester saya membuat keyakinan kelas. Kebetulan kemarin dengan kelas 6 ada beberapa tahapan. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan kelas. Jadi contohnya disiplin waktu, saling menghargai dan menghormati antar sesama teman, supaya tidak ada istilahnya pertengkaran antar sesama teman. Terus tadi disiplin waktu, supaya mereka lebih menghargai waktu. Nah, dari beberapa peraturan itu kemarin kita dengan kelas 6 merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan, supaya dari peraturan itu muncul dari benak dalam hati mereka sendiri untuk menaati keyakinan itu. Kemudian menempelkan keyakinan itu di depan kelas. Kita tempel, terus kita pasang di depan kelas. Nah ini kemarin yang keyakinan kelas yang sudah kita buat, ada disiplin waktu, ada menghargai teman dan menghormati guru, kemudian menjaga kebersihan, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas yang diberikan guru, saling membantu dan mentaati perintah guru. Jadi keyakinan kelas ini yang buat itu dari anak-anak berdasarkan peraturan yang sudah ada. Bagaimana membentuk keyakinan kelas itu? Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya tadi, misalkan kan disiplin waktu, kan lebih abstrak nih. Terus enggak disiplin waktu dalam hal apa dan sebagainya, jadi itu secara umum. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan universal ini maksudnya nilai-nilai kebajikan yang selama ini
perlu kita terapkan. Misalkan tadi saling membantu, saling menghormati. Kemudian dalam bentuk keyakinan kelas harus memperhatikan juga pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kemarin saat pembuatan keyakinan kelas ini saya berdiskusi dengan anak-anak. Jadi kira-kira hal-hal baik apa yang selama ini yang perlu kita terapkan di sekolah, terutama yang pertama di kelas kita dulu. Kalau sudah kelas kita berjalan dengan baik, mari kita terapkan di kelas atau di sekolah. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini baiknya kan setiap awal semester atau awal tahun pelajaran, ketika membuat keyakinan kelas kita review kembali, kita refleksi kembali. Kira-kira dalam satu tahun pelajaran atau satu semester ini kita sudah melanggar apa saja. Terus nanti mari kita buat keyakinan kelas supaya nanti di ke depan tidak terjadi lagi, supaya kita menjadi anak yang baik. Seperti itu. Nah, dalam penerapan restitusi yang sudah saya sampaikan tadi di awal, jadi restitusi itu ada 3 tahapan. Namanya kalau di materi yang sudah saya terima itu ada namanya segitiga restitusi. Jadi kita ada 3 tindakan. Tindakan yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika contohnya tadi ada anak yang datang terlambat ke sekolah, kita jangan langsung kita hukum, kamu harus begini. Kita tanyakan dulu, kira-kira masalahnya apa, alasannya apa, berdasarkan kebutuhan atau kebutuhan dasar manusia tadi yang ada lima tadi. Jadi kembali ke segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanyakan, jadi contohnya misalkan aku setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini atau melakukan datang terlambat ini. Jadi mereka itu terus tidak merasa bersalah banget. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Jadi jawabannya, saya tadi malam tidur terlalu malam Pak. Saya tadi tidak sempat sarapan Pak, nunggu sarapan dulu dimasakkan ibu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Misalkan aku, karena tadi kan sudah membuat keyakinan, misalkan aku ini kelas 6. Kebetulan saya kemarin baru membuat keyakinan kelas yang kelas 6. Aku keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin? Karena tadi di keyakinan kelas kan ada disiplin waktu. Kemudian dia jawab, disiplin waktu Pak, mau baik. Karena kamu sudah tahu keyakinan kelas kamu disiplin waktu, kira-kira apa yang kamu nanti bisa lakukan selanjutnya? Saya yakin kemudian pasti dia jawab, saya akan datang lebih awal Pak. Karena semalam saya tidurnya terlalu malam, jadi nanti malam saya tidurnya agak sore. Besok bangun pagi-pagi supaya besok pagi bisa datang tepat waktu. Nah, itu contoh segitiga restitusi. Kemarin juga saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Ini ada Zidane kelas 5. Ini masih besar-besar deh, karena loading. Jadi saya coba putar dari sini. Nah, ini ceritanya kemarin Zidane, anak kelas 5 ini datang terlambat sekolah. Kebetulan ini pas bulan Desember. Jadi saya undang ke kantor, saya tanyakan dulu kira-kira saya undang ke kantor ini ada apa? Dan kemarin jawabnya, saya datang sekolah gitu Pak. Iya, kamu terlambat datang sekolah. Terus saya tanyakan,
kamu datang terlambat kenapa? Tidak menjawab karena begadang nonton Piala Dunia. Karena ini kan pas bulan Desember. Terus saya jawab, tidak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Guru juga ya, pernah melakukan kesalahan. Kemudian saya tanyakan, kira-kira kalau datang terlambat itu gimana Dan? Tidak boleh Pak, karena saya tidak bisa ikut berdoa, tidak bisa ikut Asmaul Husna, tidak bisa bersalaman dengan Bapak Ibu Guru. Terus saya juga masuk kelas agak malu Pak, karena datang terlambat. Terus saya jawab, gak apa-apa Dan. Saya kembalikan lagi ke menstabilkan identitas dari tidak tadi ya, jadi sesuai segitiga restitusi. Kemudian saya tanyakan keyakinan kelas yang diketahui tidak. Menurut kamu datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum Pak, saya tidak disiplin seperti itu. Baik, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kamu ini gimana? Besok saya akan datang lebih awal Pak. Nanti malam saya tidak bergadang. Nanti tak cukup menonton highlightnya saja, menonton cuplikan pertandingannya saja, tidak usah menonton pertandingannya secara full. Baik, terima kasih. Terus ini tidak suruh kembali ke kelas. Terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, dan berusaha memposisikan diri kita sebagai seorang manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai standar nasional pendidikan. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Sebelum saya akhiri, saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu Guru untuk bertanya. Silakan. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Bu Ida, okay. Pak Suko, ada pertanyaan? Ya. Oke. Terima kasih waktu dan kesempatan untuk saya untuk menanyakan berkaitan dengan pemberian reward berupa pujian dan sanjungan pada anak, apakah berdampak baik untuk perkembangan anak? Tolong dijawab dengan jelas. Terima kasih Pak Suko. Bapak Ibu ada pertanyaan lain, nanti sekalian saya jawab. Kalau tidak ada, berarti tadi Pak Suko sangat memperhatikan sekali ya. Jadi masih ingat materi yang saya sampaikan. Kaitannya itu berarti dimotivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaan dari Pak Suko tadi, misalkan kita memberikan penghargaan, tapi berupa verbal ya Pak, bukan berupa barang ya. Apakah baik? Menurut saya sangat baik Pak, kalau berupa penghargaannya berupa verbal ya, misalkan pujian berarti gimana? Menurut saya sangat baik. Jadi untuk memotivasi anak tersebut supaya lebih semangat. Jadi dibandingkan dengan penghargaan berupa barang atau benda, itu menurut saya lebih bagus penghargaan berupa pujian, yaitu berupa verbal. Itu bisa memotivasi anak. Bisa diterima Pak Suko? Bisa. Baik, terima kasih. Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Tidak ada, terima kasih. Berarti cukup ya dari saya. Mari kita bersama-sama bisa menjalankan budaya positif di sekolah kita tercinta, supaya peserta didik itu dapat merdeka dalam belajar. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.